Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi, teman-teman trader pemula. Kali ini saya akan membahas mengenai emiten dengan kode TOYS. Kalau di Yahoo Finance ini TOYS.JK, TOYS. Nah, jadi kenapa saya mau bahas? Karena hari ini TOYS naik sampai dengan 34,62%, naik 45 poin di harga sekarang 175 setelah sebelumnya mungkin di harga 120-an ya, 120-an. Nah, untuk penggunaan Yahoo Finance ini saya hanya ingin mencermati yang volume profilnya. Jadi kalau di sini ini volumenya, volume per harinya, kemudian ini di harganya, price-nya, kemudian ini volume profile-nya. Jadi volume profile itu melihat berapa banyak pembelian atau transaksi pada suatu titik tertentu di harga tertentu. Nah, misalkan di sini berapa ya banyak transaksi di harga 125. Nah, bisa dilihat di harga 125 ini menjadi harga dengan volume terbanyak ya. Jadi sepanjang ini yang harga 125 ini yang paling banyak. Sementara di harga 75 ini nggak banyak. Di harga 175 ini nilainya sekian. Oke, lebih banyak dibanding 75. Tapi lebih sedikit dibanding 125. Kalau dilihat volume profilnya dari tanggal 3 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus, bisa dilihat ya. Jadi sepanjang tanggal ini naiknya nggak cukup banyak, tapi di harga ini ada volume yang banyak ya. Berarti kebanyakan rata-rata investor atau trader nih pembeliannya ada di harga 125. Sehingga kalau sekarang kenaikannya sampai dengan 175, yang mana adalah 34,62%, maka kalau menurut saya peluang secara teknikal untuk kenaikan harga saham TOYS ini masih ada dan mungkin cukup besar. Oke, sekarang kita pindah ke yang biasa kita gunakan, stock bid. Nah, kalau dilihat ya, jadi kalau kita lihat ini, saya tarik garis di sini. Memang untuk kenaikan harganya ini sepertinya dipicu oleh breakout. Jadi kalau kita tarik garis atas dan garis bawah, jadi posisinya di sini sudah breakout. Nah, kalau breakout ini biasanya sangat disukai ya oleh teman-teman teknikal, karena ini biasanya menandakan akan adanya bullish atau tren kenaikan. Apalagi di sebelumnya ini sideways dengan tren penurunan dan tiba-tiba ada kenaikan lagi. Nah, ini biasanya ditunggu oleh teman-teman teknikal karena untuk memastikan apakah trennya ini akan naik atau malah turun ya. Nah, kalau di sini juga kita tarik garis di sini yang biasanya digunakan untuk mengetahui apakah ada breakout. Nah, ini juga sudah breakout. Jadi memang kemungkinan besar dipengaruhi oleh teknikal di sini ya. Nah, secara volume juga sangat meyakinkan, nilainya lebih tinggi daripada rata-rata 20 hari. Nah, kalau dilihat lagi indikator ininya, net foreign sale-nya, nah ini terlihat ya 2 hari terakhir asingnya masuk dengan jumlah yang cukup lumayan. Kemudian secara bundle volume juga ada akumulasi di sini naik. Dan kita lihat juga kalau yang lain di bundle volumenya ini juga naik. Jadi kelihatannya ini adalah memang sudah ada market maker-nya nih yang berusaha menaikkan markup harganya. Mungkin si market maker-nya ini sudah akumulasi jauh-jauh hari ya. Dan dia sekarang mencoba untuk menggerakkan harganya naik. Jadi kalau dibawa ke atas, tentu profit yang akan didapatkan oleh dia akan cukup besar. Nah, kita lihat lagi secara net income di sini memang ada kenaikan. Biasanya kalau ada kenaikan net income, trennya cenderung naik ya. Karena fundamental, harga akan mengikuti fundamentalnya. Tapi kita cek dulu. Kita cek ini ya. Kita cek
fundamentalnya. Oke, di sini brief fundamental. Kalau dilihat secara valuasi, harganya untuk pairnya mahal sekali. Cuma book value-nya masih di bawah 1. Kalau dari kas dan dibandingkan dengan hutang, memang ada risiko di sini. Kemudian dari cash flow from operation-nya minus, tandanya kurang bagus. Maksudnya kurang bagus untuk teman-teman yang biasa investing. Dari Altman Z-Core-nya 7,63 sebenarnya ini bagus. Dari Petersky F-Force-nya 3, nggak terlalu ini ya. Dari gross margin, profit margin 2,9%. Kalau menurut saya ini masih memang kurang menarik untuk investasi. Tapi mungkin ada tipe-tipe investor yang melihat ini ya prospek jangka panjangnya dan mungkin dianggapnya menarik. Tapi bagi saya ini kurang menarik. Nah, dengan demikian berarti kita lihat dulu nih, ada lagi nih. Ini fundamental chart-nya ya. Fundamental chart-nya ini adalah kalau yang merah revenue-nya, kalau yang hijau net income-nya. Kita bisa lihat ya, net income-nya ini 0 billion berarti 0 nih. Dengan kata lain, sebenarnya net income-nya nggak terlalu menarik juga karena untungnya tipis gitu ya. Untungnya tipis berapa sih? Tadi ada tuh untungnya. Untungnya 891 juta. Setelah sebelumnya di kuartal pertama 411 juta negatif ya. Jadi bisa dibilang secara harga ini secara valuasi, mohon maaf, fundamental bagi saya kurang menarik. Cuman mungkin bagi investor yang melihat growth boleh jadi ini menarik. Tapi kalau saya melihat yang hal satu lagi yang menarik adalah bahwa harganya telah mengalami penurunan yang sangat tajam di sini. Kemudian dia mencoba naik lagi ya. Ini eh, standar deviasi berapa ya? Saya lupa nih. Saya pakai time frame 10 tahun. Jadi ada standar deviasi 1 dan 2. Ini 2 yang paling rendah ya. Jadi dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, ya posisinya di sini paling rendah dan bisa dilihat mantul dia setelah menyentuh yang paling rendah, mantul lagi ke atas. Dan berarti potensi kenaikannya boleh jadi mungkin saja akan sampai sini atau akan sampai sini gitu ya. Tergantung market makernya nih mau bawa kemana nih harganya. Boleh jadi di uh, bawah naik ke atas atau boleh jadi hanya ya 100% atau 50%. Saya nggak tahu, tergantung nanti. Kita makanya kalau misalkan mau trading di emiten ini, kita harus kawal ketat nih emitennya. Nah, kemudian kalau kita menggunakan uh, super trend, nampaknya memang ini entry yang masih cukup ini ya, masih cukup bagus. Walaupun kita sudah ketinggalan, sudah hampir lebih dari 100% ya, 137% nih. Kalau misalkan masuknya di awal-awal sini memang profitnya sudah sangat lumayan sekali. Nah, kemudian juga kalau kita lihat dari MA20, posisinya masih di atas MA20. Secara yang lain juga net foreign-nya mungkin kita perlu waspadai juga ya, kalau misalkan sekarang besok atau besok masuk ya. Besok masuk kita lihat dulu apakah volumenya memadai atau malah terjadi taking profit. Biasanya kalau sudah naik 34% ada yang taking profit tuh. Ada yang sudah puas dengan kenaikan 34%. Cuma kalau misalkan ada rencana dari market makernya untuk naik lebih tinggi lagi, nah biasanya sampai berkali-kali bisa naik. Makanya juga kita harus memantau kalau misalkan sebagai trader ya, memantau apakah ini nanti ada yang keluar dari bandar volumenya nih seperti ini warnanya merah kan. Setelah naik 2 kali merah nih seperti ini ya. Ini juga nih naik 2 kali, apakah merah nanti bandarnya keluar? Kalau misalkan keluar berarti harganya kemungkinan besar akan turun. Seperti ini kan. Keluar, habis itu volumenya hilang.
hijau lagi, naik lagi, merah lagi, turun lagi, merah turun lagi, hijau naik lagi, hijau naik lagi. Ya, memang kalau misalkan kita lihat ya, memang ini pergerakan harganya dipengaruhi oleh market maker. Terbukti di sini ya, sebelah sini setelah naik 2 kali merah, merahnya ini nggak ada transaksi soalnya nih, nggak ada supply demand-nya kali ya. Demand-nya nggak ada, terbukti di sini nggak ada, tapi ini ada keluar, bandar volumenya sedikit. Nah, ini menandakan memang harganya dipengaruhi oleh pergerakan market maker. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertrading di Toys, mohon hati-hati, pantau terus market makernya mau kemana. Kalau misalkan volumenya menghilang, gitu ya, jangan masuk. Dilihat dulu, kalau misalkan volumenya besar dan arahnya hijau, nah ini mungkin entry-nya masih bisa dilakukan. Tapi balik lagi, hati-hati, jangan lupa trading plan-nya, stop loss-nya jangan lupa dipasang. Kemudian target profit-nya juga jangan lupa ditentukan, jangan sampai nyangkut. Potensi nyangkut resikonya mungkin ada di harga 60-an ya. 60-an nih harga terakhir. Nah, kalau misalkan kita mau lihat potensi potensi dari profitnya memang luar biasa ya, besar sekali, tinggi sekali nih. Kalau misalkan market-marketnya berhasil menaikkan harganya sampai 800, berarti profitnya juga lumayan besar. Cuman di pasar modal ini kita beradu strategi dengan trader-trader lain, adu pintar, adu kuat, adu strategi. Nah, mudah-mudahan bisa profit ya. Oke, terima kasih. Sampai di sini video saya. Jangan lupa saksikan video yang lain. Jangan lupa di-subscribe dan jangan lupa untuk menyaksikan sampai akhir. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.